Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Puji-puji ngasih wa basyiril ladina nggih. Pokok materi ayat wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Pokok materi adalah jazaa'ul mu'minina al-'amilina ay na'imu ahlil imani wal amalis sholih. Pokok materi adalah menjelaskan tentang balasan-balasan orang mukmin, yaitu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh orang-orang yang beriman dan amal soleh. Wa basyir ay akhbir. Wa basyir lan bubungau sira Muhammad ay akhbir. Tegese berilah kabar gembira. Nyerita nono sira Muhammad, memberi kabar gembira. Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Artinya iman sadaqu kang padha benerake sapa alladzina billahi ing Allah. Wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal bagus. Kata-kata wa amilus solihat ini adalah karena memang amal soleh niki adalah bagian dari iman. Jadi iman itu harus bil i'tiqad. I'tiqad kita harus raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Yang kedua dengan lisan. Dan yang ketiga bil arkan. Niki konsep iman. Maka rata-rata di Al-Quran setiap amanu pasti bergandengan dengan wa amilus sholihah. Minal furudi bayane sanging pira-pira amal fardu. Wan nawafili lan amal-amal sunat. Memberi gambar gembira. Kabar gembira annalahum ay bi annalahum. Annalahum ing setuhune ay bi annalahum dicek lawan setuhune lahum iku tetep duwe alladzina amanu wa amilus solihat jannatin utawi pira-pira swarga. Hadaiqa
tegese pira-pira kebun zata syajarin kang anduweni wit-witan wa masakin lan anduweni pira-pira omah. Kata-kata jannat fil Quran, jannat di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 147. Ada berapa? 147. Kata-kata jannat di dalam Al-Quran ala wajhaini. Al-awwalu ayil bustan fid dunya. Terkadang jannat niki dengan arti yaitu kebun. Seperti di dalam Al-Quran, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ashabal jannah di sini adalah ay ashabal bustan. Yang kedua adalah jannah yang bermakna darus sawab. Seperti qaulihi ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Lafal jannah di Al-Quran ada 147 yang redaksinya mufrad. Ini ada 70 kali. Contoh, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Redaksinya mufrad. Ada 70. Kemudian yang redaksinya tasniyah ini ada 8. Disebutkan 8 kali. Seperti kiltal jannataini tasniyah atat ukulaha walam tawlim minhu syai'a. Kemudian yang redaksinya jamak ada 69. Contoh seperti dalam ayat ini jannatin, atau ayat wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Terpaut dengan an-nar yang dalam Al-Quran. Kalau lafal an-nar di dalam Al-Quran ini disebutkan 145, berarti terpaut 2. 145 ini adalah redaksinya isim semua. Seperti fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Lafal an-nar di dalam Al-Quran ada 6 macam. Terkadang adalah nar yang artinya adalah al-adawah, yaitu permusuhan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullama awqadu narul lil harbi atfa'aha Allah, ay adawatan. Yang kedua adalah nar yang dimaksud di situ adalah haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Naro di sini adalah yaitu ayil haram. Yang ketiga adalah nar yang artinya adalah neraka jahanam. Seperti fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin ay naru jahannam. Yang keempat adalah nar di sini adalah artinya ada yang arti kufur. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ilan nar. Ay yad'una ilal kufri billahi ta'ala. Ada an-nar yang artinya adalah yaitu api
yang dimana api itu turun dari langit yang makan kurban. Seperti dalam kisah-kisahnya Qabil Habil. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Nar di sini adalah yakni binarin ta'kulul kurban, yaitu api yang makan kurban. Seperti dalam kisahnya putra Nabi Adam Qabil Habil. Yang keenam adalah nar di sini adalah nar artinya adalah yaitu api. Api sebagaimana api dunia ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumun narul lati turun." Yakni an-nar allati tuqdahuna. Di anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri kang lumaku. Tajri kang lumaku utawa tajri kang mili, tajri kang mengalir, minta tiha saking ngisore jannat, ay tahta asjariyah tegese ing dalem ngisore wit-witane pohon-pohon jannat, wa qusuriha lan omah panggunge jannat al-anharu apa pira-pira bengawan. Bengawan di sini adalah yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an, fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yatawayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffah wa lahum fiha min kullis samarati wa maghfiratun mir rabbihim. Jadi anhar bengawan surga itu adalah ada yang namanya sungai air tawar segar, ada sungai susu bil labanil lam yataghayyar ta'muh, ada air khamr, wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, ada yaitu sungai air yang namanya min asalim musaffa, yaitu sungai dari madu. Ayil miyahi tegese pira-pira banyu fiha kang iku tetep. Ayil miyahu tegese pira-pira banyu fiha kang iku tetep dalam anhar. Fiha kang tetep dalam jannat. Wan nahru tawi lafal an-nahru bengawan. Al maudhi iku panggonan alladzi yajri kang mili fihi ing dalam alladzi al ma'u apa banyu. Li annal ma'a karostune banyu iku yanharuhu iku ngeduk ya si emak hu ing maudhi ayahfiruhu tegese ngeduk apa ma'hu ing maudhi. Wa isnadul jariyi utawi ngisat lafal jari ilai marang nahar majazun iku majaz. Kullama ruziqu minha, kullama ruziqu ing dalam semangsane diparingi rezeki sapa alladzina amanu minha saking jannat, ut'imu tegese diparingi mangan sapa alladzina amanu min tilkal jannat saking mengkono-mengkono swarga. Min samaratin saking buah-buahan,
rizqan krana dadi rizki. Qalu mangko padha ngucap sapa alladzina amanu hadza utawi kilah rizki. Alladzi iku rizki ai mislu ma tegese sepadane rizki ruzikna kang diparingi rizki sapa ingsun min qablu saking sedurunge hadza ai qablahu tegese ing dalam sedurunge ma fil jannati ing dalam swarga litasyabuhi samariha krana serupane buah-buahe al jannah biqarinatin kelawan tanda-tanda kelawan qarina. Wa utulan din tekaake sapa alladzina amanu bi kelawan rizki aijiu tegese den tekaake sapa alladzina amanu bir rizki kelawan rizki mutasyabihan ale serupa yusbihu tegese nyerupani ba'du apa sebagian rizki ba'dun ing sebagian launan apane warnane wa yakhtalifu lan beda apa ba'duhu tokman apane rasane. Di dalam beberapa pendapatnya ulama tafsir di dalam menafsiri ayat hadzal ladzi ruziqna min qablu. Jadi penduduk surga niki nak diparingi rizki, menikmati rizki di surga. Itu ada ulama yang berpendapat hadzal ladzi ruziqna min qablu ai hadzal ladzi ta'amna min qablu. Jadi artinya rizki yang dimakan di waktu pagi karizqil asyiyi kaya rizki waktu sore. Yang berpendapat itu adalah Ibnu Abbas, Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil. Ulama yang kedua berpendapat bahwa penafsiran hadzal ladzi ruziqna min qablu itu adalah hadzal ladzi ruziqna min qablu ay fid dunya. Artinya rizki yang dimakan, buah-buahan yang dimakan itu seperti waktu di dunia. Itu qalahu Mujahid. Pendapatnya Imam Mujahid. Kemudian pendapat yang ketiga adalah aisamrul jannati idza dunya khalfah mislu. Pendapat yang ketiga bahwa buah-buahan atau rezeki yang ada di surga ini adalah setiap yang dimakan itu adalah warnanya hampir sama, rasanya tidak sama. Itu pendapatnya Abu Ubaidah. Maka selanjutnya ayat wa utu bihi mutasyabiha itu pun ulama-ulama ahli tafsir juga ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah annahu mutasyabihun fil mawzari wal launi mukhtalifun fit ta'mi. Rasanya, warnanya seperti warna buah waktu di dunia, tapi rasanya berbeda. Itu pendapatnya Imam Mujahid dan Imam Ibnu Abbas dan Imam As-Suddi dan Muqatil. Ulama tafsir yang kedua adalah mutasyabihun fi judatihi la radi'a fihi.
Ulama yang kedua berpendapat wa utubihi mutasyabiha, ini adalah ay mutasyabin fi judatihi. Artinya sama-sama begitu bagusnya buah-buahan yang ada di surga. Ulama yang ketiga annahu yushbihu samarad dunya fil khilqah wal ismi ghairu annahu ahsan fil mawghari wa ta'ni. Ulama yang ketiga berpendapat bahwa buah-buah yang ada di surga itu adalah seperti buah-buah yang ada di dunia, akan tetapi warnanya lebih bagus dan rasanya lebih enak. Itu pendapatnya Imam Qatadah. Maka Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti yushbihu ba'duhu ba'du. Satu dengan yang lain adalah mirip. Warnanya mirip. Tapi rasanya berbeda. Pendapat ini berarti beliau memilih pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Walahum lan iku tetep kedue alladzina amanu fiha ing dalam jannat azwajun utawi pira-pira bojo wadon minal huri saking bidadari wa ghairiha lan yani hur mutahharatun kang den suciake dibersihake minal haidi saking haid wa kulli qadharin lan saben-saben kotoran. Wahum utawi alladzina amanu fiha ing dalam jannat khaliduna iku langgeng selama-lamanya makisuna tegese padha manggon kabeh abadan ing dalam selawase la yafnuna ora rusak ora sirna ora rusak sapa alladzina amanu wala yakhrujuna lan ora padha metu sapa alladzina amanu. Jadi pokok materi satu ayat ini adalah na'imu ahlil iman wal amalis soleh, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan orang yang amal soleh. Munasabatul ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang pembalasan orang-orang kafir, kemudian ayat ini menjelaskan tentang yang namanya pembalasan orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau amal soleh. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kebiasaan Al-Quran itu adalah setelah menjelaskan surga, menjelaskan neraka, menjelaskan tentang janji, menjelaskan tentang ancaman, menjelaskan kafir, kemudian menjelaskan orang iman. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang iman dan amal soleh? An-na'imul awal, nikmat yang pertama adalah samrul jannah, yaitu buah surga. Buah yang ada di surga yaitu fa'idha akaluhu wajadut ta'ma mukhtalifan wal maluko mukhtalifan. Setiap makanan yang dimakan ini rasanya beda, walaupun warnanya sama, rasanya berbeda, lezatnya juga selalu berbeda. Taqulul malaikah til abdi hina yarah hadzal samaru mutabiqan li samri dunya fi launihi wa syaklihi.
Kemudian malaikat ini memberitahu kepada hamba Allah, setiap orang yang iman yang masuk surga, makanlah. Ini sebagaimana buah-buahan yang dulu kamu makan di waktu di dunia. Qul ya Abdallah, makanlah. Fallaunu wahidun wa tu'mu mukhtalifun. Warnanya satu, koyok mirip, tapi rasanya berbeda. Itu pemahaman kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab tafsir Jalalain. Begitu halnya wa utubihi mutasyabiha al-launu wahidun wa ta'mu mukhtalifun. Ay anna samral jannati fi syaklihi ma'a samrid dunya yattafiqu fi syaklihi ma'a samrid dunya. Artinya buah-buahan yang ada di surga itu di dalam bentuknya semacam buah-buahan yang ada di dunia, akan tetapi wa yahtalifu fi ta'mihi, rasanya berbeda. An-na'imus tsani, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau amal soleh, diberi kabar gembira, yaitu diberi nikmat yang kedua, na'imuz zaujati minal huril ain, yaitu diberi kenikmatan, yaitu berupa istri-istri yang suci. Para bidadari mutahhiratun minal haidi wan nifasi, dia suci dari haid, nifas, wal mani'i, wal walati, bersih dari mani, tidak bisa punya anak, tidak bisa mengandung, wal bauli wal ghaiti, buang air kecil, air besar tidak ada, kemudian meludah tidak ada, warraihatil karihah, bau-bau yang tidak enak tidak ada. Maka di sini azwajun mutahharatun, bahkan ay minal ghilli wal ghirah wal hikdi wal hasadi wal kizbi wa su'il khuluqi, bahkan bidadari-bidadari itu tidak ada yang namanya ghil, ghirah, cemburu, hatinya dengki, hasud, bohong, dan mempunyai apa itu namanya akhlak yang tidak baik, tidak ada. Itu senada dengan ayat wa naza'na ma fi sudurihim min willin ikhwanan ala surim mutaqabilin. Nah, di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri. Gerombolan yang pertama masuk surga itu adalah seperti yaitu bulan purnama. Yang kedua, summal ladzina yalunahum ala asyaddi kaukabin durriyan fis sama'i idha'atan. Gerombolan yang kedua adalah seperti bintang gemerlap laksana mutiara yang ada di langit. La yaquluna, tidak ada buang air kecil. Wala yugawwituna, tidak ada buang air besar. Wala
wala yakfiluna, dan tidak ada meludah, wala yatamattakhuna, dan tidak ada membuang ingus, tidak ada. Amsyatuhum az-zahab, sisirnya adalah dari emas. Warashuhum al-misk, keringatnya misik. Wa maha wa mujamiruhum al-uluwah, dan pengisapannya adalah kayu garu. Wa azwajum al-hurun in, istrinya adalah bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ala khalqin rajulin wahidin, besok itu di surga adalah dengan perawakan yang serupa. Ala surati abihim Adam sittuna dhira'an fis sama, yaitu di dalam bentuk seperti sama dengan perawakan Nabi Adam, yaitu ada 60 hasta. Kemudian di dalam hadis yang lain juga ada surga itu adalah labnatun min zahabin, batanya itu adalah dari emas. Walabnatun min fiddah, aduan dari emas dan perak. Wa hasabuha al-lu'lu'u wal yaqut, kerikilnya ini adalah dari mutiara. Wa milatuha al-misku, semennya dari misik. Wa turbatuha az-za'faran, tanahnya dari za'faran. Mayadkhuluha yan'amu la yai'as, siapapun yang masuk surga selalu merasa nikmat, tidak akan susah. Wa yahlud la yamutu, selamanya tidak mati. La tubla siyabuhu, pakaiannya tidak lapuk. Wala yafna syababuhu, tidak hilang masa mudanya. Maka kamu selaku orang santri penghafal Al-Quran harus bersungguh-sungguh di dalam belajar Al-Quran, karena mangkor Al-Qur'ana wa hafizahu adkhalahul jannah. Orang yang membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran, selalu beres Al-Quran, adkhalahul jannah, akan dimasukkan Allah dalam surga. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi, bisa mensyafaati 10 keluarganya yang dimana kulluhum qad istaujabun nar, yang dimana keluarganya 10 yang mestinya adalah masuk neraka bisa disyafaati oleh orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa fadlul imani wal amali sholih idh bihima kana na'imu al-mazkuru fil ayati li ashabihima. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa keutamaannya kita memumpuk iman dengan amal sholih. Karena apa? Dengan iman dan amal soleh kita mendapatkan balasan surga yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Yang kedua adalah tashwiqul mu'minina ila daris salam, yaitu memberi motivasi atau memberi semangat agar orang-orang mukmin ini, yaitu ila daris salam, yaitu ngajak kepada keselamatan, artinya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amalat laha bimakfi'il khairati wa tarkil munkarat, yaitu dengan cara amal, memperbanyak amal kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ayat selanjutnya,
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa nazala lan tumurun roddan krana nolak liqaulil yahudi marang ucapane wong Yahudi. Lamma doroba nalikane dadekake sapa Allah sapa Gusti Allah al masalah ing perumpamaan bizubabi kelawan lalat. Bi qouli ta'ala dalam Allah Subhanahu wa taala wa iyaslubhumul zubabu syai'a, yaitu dawuh wa iyaslubhumul zubabu syai'a. Wal angkabuti, dan di waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan yang namanya angkabut, pepelandingan. Fi qouli ta'ala dalam di Allah Subhanahu wa taala kama salil angkabut. Orang-orang Yahudi mengatakan maza aradallahu ma utawi apa aradallahu menghendaki sapa Allah sapa Gusti Allah ikri hadhil asya'i kelawan mutur ikilah pira-pira perkara al khosiati kang asor. Apa sing temurun innallaha la yastahyi ayyadriba. Sedune Allah iku la yastahyi iku ora wirang sapa Allah ayyadriba ing yen to agawe sapa Allah yaj'ala tegese agawe sapa Allah masalan ing gawe perumpamaan. Maf'ulun awal jadi maf'ul kang pertama. Ma nakiratun mausufatun, ma nakirah kang den sifati bimaklan lafal ma ba'da kang sause ma nakirah. Maf'ulun sanin iku dadi maf'ul kedua ayu masalin tegese endine umpama, endine perumpamaan. Kana tinemu isi ayun au zaidatun to mazaidah litakidil khissati krana ngukuhake asore perkara. Fama mongko tawi laf ma ba'da kang sause manakirah al maf'ul sani iku maf'ul sang kedua. Ba'udatan ing lamuk. Mufradul ba'udi mufrad lafal ba'ud wa huwa tawi ba'ud iku sigharul baqti iku cilike lamuk. Fama fauquha. Fama mongko tawi fama fauquha mongko ing dalem sak dhuwure ba'udah ai akbar tegese luwih gedhe minda sing ba'udah ai la yatruku tegese ora ninggal sapa Allah bayanahu ing jelasake masal lima krono barang fi kang tur ing dalam masal minal hikami sing pira-pira hikmah. Fa ammal ladzina amanu, jadi ayat ini dilatar belakangi bahwa wong-wong Yahudi, wong-wong kafir, wong-wong Yahudi niki padha komentar Gusti Allah sing Maha Agung, sekelas Gusti Allah, sekelas Tuhan yang Maha Agung, kenapa kok sampai membuat yang namanya ba'udah lamuk? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu diwaca dhisik mawon. Monggo fa ammal ladzina amanu anapun tawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina faya'lamuna maka padha ngerti sapa alladzina annahu ing sune al-mislu ayil masalu tegese perumpamaan al-haqqu iku kang tetep aysa bidu tegese kang tetep al-waqi'u kang tumiba mauqi'ahu ing nggon tumibane al-haqq min rabbihim sanging pangerane alladzina amanu wa ammal ladzina kafaru anapun te wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina fayaquluna maka padha ngucap sapa alladzina madza mau tawi apa aradallahu rasake sapa Allah menghendaki sapa Allah bihadza kelan kelah al masal masalan ing dadi perumpamaan.
Masalan apane perumpamaan tamyizun berarti tamyiz ai bihadzal masali tegese kelat ikhlah perumpamaan. Wa ma tawi ma istifhamu ingkaran istifham ingkar mubtada'un dadi mubtada wa dza tawi dza bi makna alladzi iku nganggo makna level alladzi bisilatihi kang lawan sele alladzi khabaruhu dadi khabare mubtada ai ayu faidatin tegese dini faidah apa faidahe fihi indal mikilah masal Allah Ta'ala dawsa Allah Ta'ala fi jawabihim ing dalam jawabi alladzina kafaru yudillu bihi yudillu nasarake sapa Allah bihi klan ikilah bihi kelawan iki masal ai bihadzal masali disiklan ikilah perumpamaan kasiron ing wong akeh anil haqqi sing perkara hak likufrihim krana kufure alladzina bihi kelawan al haq wa yahdi lan nuduhake sapa Allah bihi kelawan bihadzal masal kasiron wong akeh minal mukminina sing wong mukmin litasdiqihim krana uliye benerake krana uli benerake al mukminin bihi kelawan masal wa ma yudillu bihi lan ora nasarake sapa Allah bihi kelawan ikilah al masal illal fasiqina angin wong-wong fasik al kharijina tegese kang padha metu anto atihi saking taat marang Allah Subhanahu wa taala. Pokok materi ayat innallaha la yastahyi ila akhiril ayat bahwa darbul amsali ad-dha'ifa fil Qur'an laysat manfadan litashqiqi fihi. Bahwa perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran, perumpamaan yang seperti perumpamaan di sini ba'uduh, lamut, sesuatu yang hina. Itu bukan hal sesuatu yang menjadikan orang ini meragukan terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allahu a'la wa ajal min ayyadribal masal bihadzal masal. Allah Subhanahu wa taala zat yang mulia, yang agung. Tapi kalau mulia dan agung, kenapa sekelas Tuhan kok tambah membuat hal-hal yang seperti ba'udoh, seperti apa? Lamut. Lah, ini orang-orang kafir, dia adalah meragukan terhadap kebenaran Al-Quran, meragukan terhadap kebenaran keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya di dalam ayat yang menjelaskan tentang Ankabut, di dalam ayat mas'alul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Dalam masalah Allah menciptakan yang namanya lalat. Wa iyaslub, itu ayat wa iyaslubhumul dzubadu syai'an la yastanqidhuhu min du'afat talib wal matlub. Maka di dalam perumpamaan-perumpamaan itu adalah watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'iluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan itu adalah ibtila'un wa imtihan, sebagai ujian. Sehingga kalau orang ini seorang mukmin membenarkan Allah, wa bi Muhammadin membenarkan Nabi Muhammad, wa bil Quran membenarkan Al-Quran, yaqulu ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kalau orang ini tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad, meragukan kebenaran Al-Quran seperti orang kafir,
maka beliau mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Maka terusannya ayat yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa innal haya'a la yambaghi ayyamna'a min fi'lil ma'rufi wa qawlihi wal amri bihi. Bahwa melaksanakan kebaikan demi kebenaran itu tidak ada istilah malu. Malu di dalam melaksanakan kebenaran itu tidak ada. Malu melaksanakan kebenaran itu tidak ada. Malu mengajak kebaikan itu tidak ada. Yang kedua adalah yastahsinu darbul amsal litaqribil ma'ani al azhar. Ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa sebaiknya segala sesuatu agar bisa mencerna di dalam hati itu adalah diberi contoh, perumpamaan. Maka perumpamaan itu adalah di dalam ulumul Quran itu dijelaskan bahwa pengungkapan tersebut adalah sebagai untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dengan terungkap sehingga bisa dicerna oleh akal dan sehingga membenarkan ajaran Al-Quran. Banyak sekali contoh-contoh amsal di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ulumul Quran, ulama yang pertama mengarang tentang amsalul Quran itu adalah diantaranya adalah Imam An-Naisaburi, kemudian Imam Mawardi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang populer adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran Jalal Asyuti tentang amsalul Quran, dibahas secara tuntas hikmah-hikmah amsalul Quran. Yang ketiga, ayat ini menjadi dasarnya bahwa at-tahdzir minal fisqi ayil khuruji an ta'atillah, yaitu peringatan agar kita ini tidak melaksanakan kefasikan. Fasik itu apa? Dijelaskan dalam ayat alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard. Fasik itu adalah alladzina wong akeh yang kuduna naktum naat yang kuduna kang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah ma ahida ilaihim tegese janji ahidahu kang janji sapa Allahu ing ma ilaihi marang alladzina fil kutubi ing dalam pira-pira kitab kang diturunake minal imani bene saking iman di Muhammadin kan Nabi Muhammad min ba'di misaqihi saking sause ngukuhake janji tauqidi tegese sause ngukuhake ahdihi almasi alladzina wa yaqta'una lan megotake sapa alladzina ma ing perkara amarallahu kang perintah sapa Allah bi kelawan ma ayu sholat ing yen to den temokake apa ma minal imani saking iman bin Nabi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahmi lan nepung sana wa ghairi zalika lan kono kabeh wa an utawi an badalan ku badal min dhamiri bihi dadi dhamiri lafal bihi wa yufsiduna lan ngrusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi bil ma'asi lan perkara kemaksiatan wa ta'wiki lan ngalang-alangi menghalang-halangi adil iman saking iman ula ikate mengkono ayil mausufuna tegese wong-wong kang den sifati bima kelawan barang zikira kang ditutur apa mahum yasi alladzina atau al mausufun al khasiruna iku wong kang padha rugi lima sirihim krana dadi baline alladzina ilan nari marang neraka al muabbadati kang den lawasake alaihim ing atase alladzina. Siapakah orang ahli fasik itu? Salasu awsafin li ahlil fisqi. Ada 3 sifat kategori ahli fasik.
Al-wasful awal yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang merusak janji Allah Subhanahu wa taala setelah dia janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Di waktu kita ini masih berada di rahim ibu kita, semua ruh sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sudah janji bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, sudah janji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian al-wasfus tsani, sifat yang kedua adalah kategori fasik adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat di dalam ma amarallahu bihi ayyusala. Artinya ada yang menjelaskan yaitu kal arham, seperti yaitu keluarga, al-ukhuwah imaniyah, yaitu saudara sesama Islam, saudara sesama seiman, seakidah. Ini pendapat para ulama. Kemudian sifat yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ardh, yaitu membuat kerusakan di muka bumi, aibil fitani wal ma'asi wal dzunub, yaitu membuat kerusakan dengan banyak memfitnah wal ma'asi kemaksiatan wal dzunubi dan berbuat dosa. Di dalam tafsir Ibnu Aliyah dijelaskan bahwa juga ada 6 kategori orang-orang munafik yang kemarin dijelaskan. Idza hadasu kadzabu, selalu goroh, kalau janji selalu berselisih, apabila dipercaya berkhianat dan merusak janji Allah Subhanahu wa taala, wa qata'u ma amara bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ayat ini menjadi dasarnya yaitu at-tahdzir minal fiski, yaitu larangan agar kita itu tidak mempunyai perbuatan fasik. Fasik dalam tafsir Jalalain al-khuruju an ta'atillahi wa rasulihi, yaitu keluar dari taat dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu merusak janji, memutus kebaikan, dan yaitu mencegah kebaikan. Besok menjelaskan tentang yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, bahwa hidup dan mati itu adalah termasuk menjadi dasarnya bahwa keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok juga dijelaskan tentang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang menjadi pokok materi adalah bahwa alam bumi dan langit ini diciptakan untuk semua alam manusia. Tapi mana yang dahulu, Allah menciptakan bumi kah atau menciptakan langit kah? Mana yang dahulu, Allah menciptakan langit atau Allah menciptakan bumi? Mana yang dahulu? Pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam. Ala yasalli wa sallim da'iman abada ala habibika khairin khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب فانفعنا ببركتهم وبنا الحسنى
بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.